Property Law Pas FM bersama Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Property Law dengan saya Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyers. Ini pertanyaan berikut ini ada dari Ibu Dewi. Ibu Dewi ini salah satu korban dari proyek apartemen yang tidak jadi. Ceritanya Ibu Dewi membeli 2 tahun yang lalu sebuah apartemen, ya, ini di Jakarta Selatan, ya, sebuah apartemen Jakarta Selatan dengan inisial A45, ya. Lalu sekarang katanya ini dipilotkan. Padahal sepengetahuan Ibu Dewi dari teman-teman semua bahwa apartemen ini telah laku bahkan sampai 90%. Pertanyaannya, kok apartemen 90% kok bisa pilot, Pak? Satu. Yang kedua, bagaimana nasib kami, ya, perlindungan hukum kami yang konsumen ini yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba pilot, ya, dan posisi kami bagaimana untuk mendapatkan pengembalian uang, perlindungan konsumen kami ini bagaimana untuk mengembalikan uangnya. Yang ketiga, apa yang harus saya lakukan? Jadi begini, Bu Dewi, memang secara teori-teori kelaziman bahwa suatu proyek properti kalau dia laku di atas 60% itu tidak mungkin macet. Kalau dia laku 60% ditambah misalnya bank loan 30% itu sudah 90%. Logikanya itu tidak macet. Biasanya macet ini terdapat adanya mismanagement. Mismanagement ini, ya, bisa saja uangnya itu dipakai untuk proyek lain, uangnya dipinjamkan kemana-mana, akhirnya, ya, proyek ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di sini ada katanya menggugat, Pak. Di sini ada 2 sebenarnya. Kalau gugatan bankruptcy itu, undang-undang kepailitan, itu ada di PKPU, kan ada dipilotkan. Tapi kalau PKPU perdamaian tidak ada, jatuhnya juga dipilot. Nah, memang kalau misalnya itu dipilotkan, berarti posisi hukum konsumen itu yang lemah. Karena menurut undang-undang yang saat ini itu, konsumen merupakan kreditur konkuren. Artinya apa? Dia adalah kreditur yang terakhir, ya, mendapatkan pengembalian uangnya. Yang pertama adalah kreditur separatis yang memegang hak tanggungan seperti bank, ya. Lalu ada kreditur preferen termasuk kontraktor dan pegawai-pegawai, ya. Lalu ada ongkos-ongkos lelang lah, kurator, apa semua, baru konkuren. Nah, disinilah konsumen berada. Nah, yang jadi masalah adalah apabila habis lelang itu memang nilai utangnya lebih besar daripada asetnya. Jadi kemungkinan ibu tidak mendapatkan uang atau uangnya tidak utuh itu besar sekali kemungkinannya, ya. Sekedar informasi, Ibu, bahwa sekarang memang lagi digodok, ya, naskah akademiknya sudah jadi untuk dimasukkan DPR untuk revisi, ya, revisi undang-undang kepailitan itu, ya. Nah, saya juga ada usul pertama adalah konsumen itu sudah tidak dapat dijadikan kreditur konkuren. Dia harusnya berstatus kreditur preferen. Kenapa demikian? Sama dengan upah buruh dulu menjadi konkuren menjadi preferen. Nah, kalau kontraktor diasumsikan dia menjadi preferen karena uangnya dipakai membangun, itu kurang tepat. Justru kontraktor harusnya kita ganti menjadi konkuren. Kecuali kontraktor itu dia pre-project selling. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya yang dipakai bangun itu uang konsumen, sedangkan yang dilelang itu barangnya konsumen, berarti konsumen itu harus dia preferen, ya, bukan konkuren. Nah, di Indonesia turnkey project itu bisa kontraktor itu menjadi kreditur preferen kalau dia itu turnkey project. Artinya dia bangun pakai uangnya dulu, dibayar belakangan. Tapi itu kan jarang, ya, jarang terjadi. Yang ada itu progress payment. Artinya dia bangun dibayar sesuai progress. Itu pun uang dari konsumen dipakai bangun. Ini dasar pemikiran kenapa konsumen itu harus menjadi kreditur preferen, ya. Yang kedua adalah harus kita cek siapa yang mengajukan pilot. Ya, seperti pertanyaan tadi, kenapa bisa pilot? Yang kita harus cek kenapa bisa pilot, kita cek itu, ya, kita cek siapa yang mengajukan pilot. Apakah memang itu konsumennya, ya? Apakah itu krediturnya, kontraktornya, atau banknya, atau siapa yang mengajukan itu? Itu harus diperjelas. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kalau sudah terjadi proses di pengadilan, ibu harus ikut terhadap proses pengadilan itu, ya. Tetapi untuk menjawab semua teka-teki apa yang terjadi, harusnya itu harus dilaporkan tindak pidananya, ya. Kemungkinan ada fraud, kemungkinan ada kejahatan. Cara melihatnya ada 2. Pertama, uangnya kemana? Kalau uang konsumen sudah terkumpul ratusan miliar, sedangkan yang di lapangan belum ada apa-apa, berarti pertanyaannya uangnya kemana? Kan begitu. Yang kedua, siapa yang melapor? Apakah yang melapor
atau yang menuntut PKPU atau pilot ini adalah hanya sekedar boneka atau vehicle aja atau bagaimana? Karena ada juga modus ya, sudah modus operandi mempilotkan diri sendiri yang ujung-ujungnya dilelang, nanti dia ambil sendiri lagi barang ya. Ini yang banyak yang ada terjadi ya, yang dilakukan oleh mafia pilot. Ya saya kira Ibu Dewi tidak terlalu banyak memang yang dapat kita lakukan dalam situasi seperti ini, karena yang pasti adalah konsumen adalah korban pertama yang dirugikan ya, walaupun uangnya kembali kemungkinan besar tidak utuh. Kenapa? Karena waktu dia beli itu harganya harga utuh. Pada saat dilelang itu harga mentah, tinggal harga tanah dan barang bekas ya. Materialnya itu dinilai sudah tidak ada intangible value tentang konsep, tentang ini itu sudah tidak ada, tentang biaya-biaya. Jadi pasti harganya nilainya merosot dibanding dengan harga lelang itu pasti jauh lebih kecil daripada harga waktu dia jual ya. Saya kira kasus A45 ini sebagai contoh kasus yang harus dibuka demi kepentingan publik sehingga konsumen bisa percaya kembali kepada para developer. Saya kira untuk sementara demikian, Ibu Dewi, mohon maaf apabila tidak banyak yang kita dapat lakukan di sini, tetapi harap Ibu bersabar dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com